Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pembelajaran asesmen pembelajaran anak usia dini ya. Nah, pada kesempatan kali ini sampailah kita pada hal yang lebih spesifik, yaitu teknik-teknik di dalam asesmen. Setelah sebelumnya saya menyampaikan terkait dengan materi asesmen otentik ya, apa yang disebut dengan asesmen otentik. Dan berikut ini saya akan menyampaikan terkait dengan teknik observasi. Jadi ini salah satu teknik yang memang biasa dan umum digunakan baik dalam asesmen ataupun dalam pengambilan data ya. Nah, buat sahabat-sahabat yang barangkali baru menemukan channel ini, silakan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab dan juga kepoin video-video Psikologi Menjawab. Untuk memudahkan sahabat-sahabat semuanya, silakan klik playlistnya ya. Di sana sudah dikelompokkan materi-materinya. Dan barangkali ada juga sahabat-sahabat yang request materi, boleh, insya Allah ketika memang bisa akan saya share seperti itu ya. Nah, baik sahabat-sahabat semuanya, di sini teknik observasi asesmen pembelajaran anak usia dini ya. Nah, apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan observasi? Nah, saya mengawali pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan menjelaskan ya, apa sih yang dimaksud dengan observasi. Kita biasa mendengar kata observasi. Saya mau observasi dulu nih. Saya mau observasi lapangan nih. Misalnya seperti itu ya. Nah, observasi itu pada dasarnya adalah kita memanfaatkan indera kita ya untuk menangkap data-data ataupun informasi yang kita butuhkan di lapangan. Nah, kalau di sini berarti secara khusus adalah aktivitas menggunakan indera mata, jadi untuk melihat, terus kemudian juga mengamati, dan telinga. Jadi umumnya adalah mata dan telinga ya. Mendengarkan dengan seksama, dengan cermat, dalam upaya memperoleh data yang valid dan objektif sesuai dengan tujuan dari observasi. Nah, ini yang kemudian membedakan dengan yang namanya melihat-lihat. Kalau hanya melihat-lihat itu hanya sepintas ya. Misalnya saya mau melihat-lihat dulu lah gitu ya. Itu tidak sama dengan observasi. Observasi itu di sana butuh kecermatan. Di sana mungkin butuh waktu yang cukup lama karena untuk tahu yang sifatnya adalah detail ya. Nah, di dalam observasi itu sendiri jelas ada tujuannya. Nah, kita bisa ingat di bagian awal bagaimana kita melakukan asesmen. Yang pertama harus kita definisikan kita itu tujuannya apa. Kita mau mengakses data apa. Misalnya adalah kita mau mengakses kemampuan motorik. Nah, kemampuan motorik yang dimaksud itu seperti apa sih? Itu ya, sampai detail, sampai sasarannya. Lalu kemudian ada kecermatan di sini. Jadi ada semacam perhatian, kita memusatkan perhatian kita, pikiran kita, lebih dari hanya sekedar melihat yang mungkin tidak disertai dengan pikiran yang mendalam ya. Nah, observasi di sini juga bukan menilai, ya, bukan menilai karena observasi itu ya mencatat segala yang didapatkan ya, apa yang didengar, lalu kemudian apa yang dilihat itu yang dicatat. Nah, baru kemudian proses berikutnya ketika kita mengolah data, disitulah ada proses interpretasi. Jadi yang namanya observasi itu ya sudah yang dilihat apa, dia kita dengar dia berbicara apa, itu yang ditulis kan gitu ya. Terus kemudian dia apa yang dia lakukan yaitu yang kemudian kita catat. Jadi di sini upaya-upayanya adalah upaya untuk memperoleh data dan kita mencoba untuk menahan diri terlebih dahulu dari menginterpretasi ya. Makanya nanti kan akan ada ya, untuk kita mendapatkan interpretasi yang bagus itu kita harus mengobservasi sejumlah perilaku dalam situasi yang berbeda misalnya ya. Kita mengobservasi perilaku di waktu yang berbeda. Nah, seperti itu. Itu untuk kemudian kita bisa menghasilkan interpretasi yang valid, yang objektif. Ya, benar-benar menggambarkan profil, kalau di sini berarti anak ya. Jadi profil anak usia dini. Nah,
Ada jenis-jenis observasi yang saya kira juga penting untuk diketahui oleh sahabat-sahabat semuanya. Ini misalnya observasi insidental ini berhubungan dengan kalau ditinjau observasi dari sisi waktu ya. Jadi dilakukannya itu secara insidental. Nanti akan saya jelaskan secara lebih jauh lagi. Observasi terfokus atau sistematik ini ya berhubungan dengan waktu ditambah dengan tools yang digunakan ya. Observasi partisipatif. Bagaimana kemudian kita observer hubungannya dengan yang diobservasi ya. Nah, di situ nanti kita akan cermati misalnya ada partisipatif berarti kita terlibat di dalamnya. Nah, keterlibatan itu sejauh apa, sedalam apa, nah itu juga ada penjelasannya secara lebih jauh lagi ya. Observasi eksperimental, nah ini kalau ini terkait settingnya, setting dari observasi itu sendiri. Kemudian pengamatan terampil dan berpengetahuan, nah ini secara khusus adalah observasi yang dilakukan di anak usia dini ya, karena untuk kita bisa melakukan observasi untuk sampai kemudian kita menghasilkan data yang valid, interpretasi yang oke, kita harus memahami pengamatan terampil berpengetahuan. Nah, seperti apa? Sabar ya, saya akan jelaskan satu persatu, tahap demi tahap. Nah, yang pertama adalah observasi insidental. Nah, observasi insidental itu apa? Observasi ini ditinjau dari waktunya ya, dilakukannya secara insidental. Jadi tidak ada semacam boleh dibilang itu nggak ada perencanaan secara khusus ya. Jadi ketika ingin mengobservasi ya dilakukan observasi seperti itu. Apa yang kemudian mendorong untuk melakukan observasi? Nah, ini karena ada situasi-situasi khusus ya. Situasi yang saya bilang di sini observable, artinya situasi itu begitu penting dan memunculkan perilaku yang memang mau kita set. Misalnya adalah ada situasi di mana anak tidak mau diantar sekolah, terus kemudian sudah sampai sekolah dia ingin ikut orang tuanya. Nah, dia menangis dan itu jadi bisa menjadi waktu untuk kita melakukan observasi secara insidental. Jadi tidak kita rencanakan. Wah, ini jadi bahan yang bagus. Oh, ternyata ini ada anak terus kemudian menangis, tidak mau ditinggal orang tuanya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti di proses-proses berikutnya kita bisa interpretasi. Mungkin terkait sama aspek sosialnya ya, perkembangan sosial anak gitu ya. Nah, di sini nanti kita bisa cermati secara lebih lanjut. Nah, itu dilakukan pencatatan. Nah, catatannya seperti apa nanti akan ada contohnya ya. Observasi biasanya dilakukan secara sepintas atau tidak lama dan umumnya memang tidak lama karena kejadiannya pun tidak lama ya. Seperti misalnya kita di jalan terus kemudian kita mendapati ada kecelakaan lalu kemudian kita berhenti dan ingin tahu apa yang terjadi. Nah, itu kan insidental seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya tidak perlu mendapati seperti itu dan semuanya semua orang pengguna jalan sehat-sehat semuanya ya. Nah, observasi biasanya dilakukan secara sepintas atau tidak lama dalam situasi tertentu yang dikehendaki oleh observer. Bisa juga misalnya kita menganggap bahwa ini perlu diobservasi dan seperti itu. Bisa juga seperti itu ya. Misalnya contohnya memang kita posisinya misalnya kepala sekolah, kita ingin boleh dibilang sidak lah kalau bahasa politisnya itu ya, sidak nih. Sidak itu bagian dari observasi insidental. Jadi satu situasi yang mungkin tanpa pemberitahuan, tanpa kita rencanakan dan kita ingin tahu realnya seperti apa. Jadi itu sifatnya natural ya akhirnya ya. Jadi situasinya tidak kita kondisikan. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan observasi sistematik. Nah, ini terkait dengan bagaimana sih proses observasi itu dilakukan. Nah, kalau insidental itu kan memang boleh dibilang ya situasinya ada lalu kemudian kita lakukan kan. Kalau sistematik itu kita sudah buat perencanaan-perencanaannya.
kapan kita melakukan observasi, dalam situasi yang seperti apa. Nah, itu penting untuk kemudian jadi perhatian kita, termasuk tools yang kita gunakan. Jadi misalnya formnya udah kita siapin, kita ingin melakukan observasi terkait perkembangan motorik, maka kita sudah siapkan itu formnya ya. Misalnya indikator-indikator dari perkembangan motorik itu sendiri, apa indikator-indikatornya, kita sudah ada lembarannya, dan itu yang kemudian jadi panduan. Entah bentuknya nanti dicentang atau bentuknya yang rating, itu sesuai kebutuhannya. Tapi sudah ada nih, observasi ini dilakukan dengan kerangka ataupun format khusus yang telah disiapkan ya. Bentuknya ya bisa checklist. Checklist itu misalnya sudah ada sekian indikator, lalu kemudian kita lihat ada atau tidak, misalnya bentuknya checklist ya. Atau bisa juga rating. Rating itu misalnya sering, terus kemudian jarang, kadang artinya munculnya itu sifatnya intensitas ya. Bisa juga tulisan deskriptif atau bentuk lain yang telah disiapkan. Bisa juga catatan anekdotal ya. Nah, ini jadi penting buat kita, sistematik. Jadi insidental sekarang sistematik. Berikutnya adalah observasi partisipatif. Dari kata-katanya aja kita sudah, saya kira sudah cukup menangkap gambarannya ya. Observasi yang dilakukan di mana observer itu berpartisipasi di dalam kegiatan ataupun komunitas atau yang kita observasi ya. Jadi observasi ini dilakukan observer dengan cara berpartisipasi atau terlibat dalam aktivitas atau masuk komunitas atau kelompok dari subjek yang diobservasi. Ini umumnya kalau ini memang biasa digunakan oleh para antropolog ya, misalnya untuk tahu budaya-budaya satu masyarakat seperti itu, bahkan mereka masuk ke masyarakat itu mengikuti satu orang, berada di satu rumah dan kemudian mengamati yang ada, merekam yang ada, semacam mungkin mirip-mirip dokumenter ya, live dokumenter ya, terus kemudian ikut kemana gitu ya. Nah, itu bagian dari observasi partisipatif, jadi terlibat, kita berada di komunitas itu, terus kemudian menjadi bagian itu ya. Nah, bentuknya bisa observer, terus terang, ada juga yang sifatnya memang terus terang. Nah, terus terang ya, saya ingin melakukan observasi di sini terkait sama kegiatan masyarakat misalnya ya, atau memang dirahasiakan. Jadi ikut di situ tapi secara diam-diam mengobservasi. Nah, ini memang itu mungkin soal nanti berhubungan sama etika ya, etika di dalam penelitian. Memang ada hal-hal yang mungkin sifatnya harus dirahasiakan, tapi ada juga yang memang harus disampaikan. Nah, umumnya kalau di satu masyarakat atau sama orang ya biasanya kita tidak merahasiakan ya, artinya mungkin ada dari perwakilan masyarakat tuh ada yang tahu, sudah ada yang namanya istilahnya apa ya, semacam kontrak ya gitu ya, bahwa kita akan melakukan observasi selama ini, terus kemudian apa yang kita lakukan seperti itu. Jadi bukan kemudian seperti mata-mata dan diam-diam. Nah, itu ya. Ya, ini karena kaitannya apa, nanti ketika dilaporan terus kemudian disampaikan, dijelaskan dan dipertanggungjawabkan seperti itu. Nanti kalau misalnya ada protes dari orang-orang atau komunitas yang kita observasi, nah itu kan jadi persoalan tersendiri nantinya ya. Nah, itu kalau di komunitas. Nah, kalau kemudian di pendidikan usia dini, di anak-anak ya umumnya kita terlibat ada di situ ya. Ada mungkin tim kita terlibat, bahkan kemudian ikut bermain, terutama misalnya perkembangan sosial kita ikut bermain di situ, kita ikut terlibat, tetapi kita sambil istilahnya nyandai ya, kita sambil menangkap informasi-informasi bahwa oh anak ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, terutama yang sosial ya biasanya ya. Nah, berikutnya terkait dengan observasi eksperimental. Nah, ini kalau ini terkait sama settingnya. Settingnya itu dalam ranah eksperimen. Bisa yang jelas, yang umum itu misalnya ya memang di lab ya. Nah, itu kalau yang sifatnya mungkin seperti kesehatan misalnya, obat-obatan, itu kan memang dilakukannya itu
di laboratorium khusus di mana ada alat khusus untuk kemudian melakukan observasi ya. Terutama misalnya untuk vaksin, misalnya contohnya itu penelitian terkait sama vaksin. Nah, itu observasinya eksperimental, ada percobaan-percobaan yang kemudian dilakukan di lab. Tetapi ada juga yang mungkin settingnya ini terutama yang sosial ya, perilaku seperti itu. Eksperimen yang dimaksud adalah misalnya kita sudah kondisikan untuk untuk bisa memunculkan perilaku kemampuan motorik anak ya, kita sudah siapkan alat-alatnya, kita sudah kondisikan bahwa memang alat itu eh, apa firm untuk kemudian bisa memunculkan perilaku. Nah, itu memang saya kalau itu saya anggapnya juga eksperimental ya, settingnya artinya settingnya sudah kita buat, settingnya sudah kita kondisikan. Sekalipun memang di sini eksperimentalnya tidak benar-benar semua bisa dikontrol sebagaimana di lab. Yang namanya manusia kan kita banyak faktor yang kemudian terkait ya. Nah, di sini umumnya untuk observasi eksperimental itu memang untuk penelitian, terutama memang untuk mencari misalnya efektivitas, untuk mencari pengaruh dari satu hal kepada hal yang lain. Nah, itu biasanya eksperimental. Karena apa? Karena memang nanti kita akan lihat bagaimana sih satu perlakuan berpengaruh ke ke satu subjek gitu atau ke satu aspek yang ada di dalam diri subjek. Nah, misalnya contohnya sederhana seperti inilah vaksin ya. Vaksin itu ada proses eksperimen dan kemudian ada percobaan yang semuanya sudah ada aturan-aturannya, karena memang tujuannya untuk mendapatkan sejauh mana nih validitasnya, sejauh mana nih istilahnya kemanfaatannya gitu ya. Kalau vaksin berarti kekuatannya di dalam dia mencegah yang namanya virus masuk ke dalam tubuh. Itu observasi eksperimental. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan observasi atau pengamatan terampil berpengetahuan. Nah, ini terutama di pendidikan anak usia dini ya. Beberapa kali atau mungkin bahkan berulang kali saya menyinggung soal ini. Jadi pengamatan terambil berpengetahuan. Pengamatan itu sendiri adalah observasi. Observasi itu upaya untuk kita mendapatkan data ataupun informasi menggunakan tools yang kita miliki, yaitu panca indera kita terkhusus adalah mata dan telinga, dan kemudian kita mencatatnya, merekam semuanya data-data informasi itu sesuai dengan tujuan yang memang sudah kita tetapkan di awal ya. Nah, itu pengamatan ataupun observasi. Sedangkan terampil di sini terkait bagaimana kita itu mulai dari menetapkan tujuan, membuat indikator-indikator. Jadi proses di dalam assessment itu sendiri itu namanya terampil ya. Sampai kemudian kita membuat katakanlah form observasinya seperti apa, lalu kemudian gimana kita mengobservasi, itu terampil. Sedangkan pengetahuan adalah kita mesti mengetahui apa yang sebenarnya mau kita assess itu. Ya, apa yang mau kita ukur, apa yang mau kita lakukan assessment itu. Anak usia dini. Ya, berarti kita mesti tahu ilmu perkembangan anak usia dini. Nah, buat sahabat-sahabat juga saya sudah buatkan di playlist ya. Di sana ada tahap perkembangan anak usia dini. Nah, itu bisa menjadi bekal untuk sahabat-sahabat ya. Detail dijelaskan, misalnya perkembangan sosial apa, terus kemudian emosi dan yang lain-lain ya, psikososial dan macam-macam. Nah, itu bisa menjadi bekal untuk kemudian melakukan observasi. Sehingga apa, nanti ketika melakukan observasi kita tahu bahwa kita peroleh data seperti ini. Terus kemudian secara perkembangan seperti ini. Lalu kita bisa menginterpretasi di berikutnya ya. Ini sejauh mana nih? Gitu ya. Bukan kemudian wah anak ini belum bisa membaca. Ya sekalipun katakanlah belum bisa membaca, ya kita harus melihat apakah memang usianya dia itu sudah memungkinkan misalnya secara perkembangan kognitif ya, atau mungkin karena sistem itu untuk feedback juga ke sekolah, kenapa ini yang lainnya pada usia seperti ini dan pada bisa kemampuan
motornya mestinya oke, tetapi kok belum. Nah, itu ya. Di situ jadi feedback akhirnya. Kalau kita punya berpengetahuan, berarti barangkali stimulasi yang kita berikan secara motorik itu kurang, sehingga kemudian disitulah kita melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga di sini nih pengamatan terampil berpengetahuan itu harus kita miliki, harus teman-teman miliki, harus sahabat-sahabat miliki ya, terutama yang terjun di pendidikan anak usia dini ya. Jadi kemampuan observasi, ya, pengamatan kemampuan observasi, apa sih observasi terus skillnya di dalam observasi ataupun assessment secara lebih luas, dan pengetahuan terkait sama perkembangan anak, psikologi anak, dan juga pendidikan anak usia dini ya, atau yang disebut dengan pedagogis atau pendidikan anak. Nah, ada hal yang menarik terutama di dalam observasi yang tadi juga saya sebutkan, yaitu catatan anekdotal. Apa itu catatan anekdotal? Ini semacam tulisan singkat yang berisi kejadian bermakna penting yang terjadi, sifatnya insidental. Tadi saya berikan contoh misalnya ya. Tadi kalau yang sebelumnya tadi saya berikan contoh, ada anak diantar ke sekolah, lalu kemudian ternyata dia tidak mau ditinggal orang tuanya, lalu kemudian nangis. Nah itu jadi catatan. Jadi pada hari itu siapa si anak itu namanya ya, kejadiannya seperti apa. Atau misalnya di situasi yang lain, pagi hari A, B, C, tiga anak terus berebut kelereng di halaman, terus kemudian di situ kenapa terjadi, nah itu ya. Jadi nanti catatannya bentuknya bisa kalau di kartunya memang singkat seperti itu ya, tapi nanti kemudian bisa dijabarkan secara lebih jauh lagi di catatan anekdotal ya, nama siapa, waktunya kapan, siapa yang melakukan observasi, lokasinya di mana, dan deskripsi secara lebih panjang ya. Dan kemudian kita tarik makna dan kemudian kita kasih komentar. Misalnya ternyata di situ perkembangan sosialnya masih belum berkembang dengan baik ya, sesuai dengan usia anak misalnya. Nah itu nanti jadi catatan ya. Lalu apa yang harus dilakukan, kita bisa kasih komentar seperti itu. Ini catatan anekdotal ya. Ya mungkin kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini semacam buku diary ya, diary anak. Nah ini kalau orang tua saya kira juga bisa jadi hal yang bermanfaat juga, saya kira ya, catatan terkait sama anak di situasi insidental. Nah nanti kalau kemudian terkumpul, kok polanya seperti itu terus, misalnya kok ternyata itu sekian waktu sama, nah itu kan jadi kita bisa menginterpretasi secara lebih dalam lagi ya. Itu membuktikan bahwa memang ada hal-hal yang memang di situ perlu untuk lebih dikembangkan. Jadi di situ jadi feedback buat kita. Nah, bentuk observasi selain tadi catatan anekdotal yang untuk insidental ya, juga biasa dengan checklist ya. Checklist, untuk kita bisa membuat checklist ini, kita mesti tentukan tujuan terlebih dahulu. Jadi balik lagi nih ke awal di proses kita melakukan assessment ya, tujuannya apa, lalu kemudian kita definisikan, kita buat indikator-indikator yang kemudian menunjukkan definisi itu. Kalau perkembangan motorik ya kita detailkan di situ ya, mungkin bisa menggunting, bisa memegang dengan 2 jari misalnya ya, atau 3 jari. Nah itu kita tulis sebagai indikator-indikator. Nah nanti kalau checklist memang ada atau tidak. Kalau misalnya ada ya kita centang, kalau enggak ya kita kosongi. Artinya mungkin belum muncul ya perilaku itu. Itu checklist. Nah berikutnya setelah checklist itu ada yang disebut dengan skala jenjang. Nah ini kita bisa buat bentuknya bukan ada atau tidak, karena sifatnya intensitas. Jelas dia ada, tetapi mungkin tidak sering muncul atau kemudian sering muncul. Ini anak ini biasa nangis di sekolah, tapi mungkin nangisnya
sudah tidak sama dengan yang dulu. Kalau dulu mungkin setiap hari itu nangis terus ya. Kalau sekarang mungkin tidak misalnya ya. Atau kemudian anak ngompol. Nah, anak ngompol sering, jarang, tidak pernah, ya, gitu ya. Kan bisa seperti itu. Ini terutama kalau sudah ini ya masuk kesiapan sekolah dasar, itu salah satunya adalah menggunakannya adalah skala ini. Ya, misalnya untuk mengetahui kemandirian. Ketika anak mandi, apakah masih dibantu? Nah, jarang, kadang-kadang, misalnya sering, selalu, misalnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan skala jenjang. Jadi tujuannya memang untuk mengetahui sejauh mana indikator tersebut pada diri anak ya. Nah, di dalam observasi sendiri itu juga ada teknik-tekniknya kalau dari sisi waktu ya. Kalau tadi itu dari sisi apa form yang digunakan atau tools yang digunakan. Kalau ini dari saat observasi terutama yaitu ada yang disebut dengan sampling ya. Ada yang disebut dengan sampling waktu. Ya, misalnya observasinya adalah kita sudah tentukan di waktu-waktu tertentu kita akan observasi. Ya, misalnya di hari Senin kita observasinya mungkin apa namanya? Awal masuk 15 menit, terus mungkin jam 8 kan masuknya mungkin biasanya jam jam berapa ya? Jam 7 misalnya ya. Jam 7 awal gimana, terus 8 sampai 8.15 gimana, terus menjelang pulang 15 menit seperti apa. Nah, itu namanya time sampling ya. Sampling waktu. Untuk apa? Jangan-jangan misalnya pas pertama muncul, tapi pas dua nggak muncul, pas ketiga nggak muncul, berarti di situ memang katakanlah kemampuannya belum belum konsisten muncul gitu. Atau mungkin kenapa di kedua nggak muncul, di ketiga nggak muncul. Nah, mungkin ada situasi yang tidak memungkinkan performance itu muncul gitu ya. Ini pentingnya di situ sampling waktu itu untuk memastikan atau menjadi bagian dari upaya ya untuk kemudian bisa datanya itu bisa valid, bisa terpenuhi sesuai dengan yang kita butuhkan. Jangan-jangan kemudian kita menarik kesimpulan dari data yang tidak komplit, tidak lengkap. Nah, dengan adanya sampling waktu ini jadi lengkap gitu. Nah, terus berikutnya ada sampling peristiwa. Nah, terutama kalau di pembelajaran anak usia dini ya yang sifatnya tematik ya, kita ingin tahu misalnya perkembangan motorik anak ya, ketika kemudian di sesi menyusun Lego seperti apa. Nah, kita ambil di situ sebagai sampelnya ya, sampel perilakunya di situ. Terus kemudian berikutnya lagi ketika mungkin masa-masa seperti apa. Terus berikutnya lagi mungkin situasi apa misalnya ya, ketika bermain kelereng misalnya ya, itu contoh saja. Jadi sesuai temanya. Kan di sekolah biasanya ada tema-tema. Nah, tema-tema itu kita bisa lakukan observasi. Ya, kalau kemudian di berbagai tema muncul itu berarti memang menunjukkan performance anak. Tetapi kalau kemudian di satu situasi muncul, di satu situasi kok nggak muncul, artinya di situ kan tidak konsisten ya munculnya. Apakah memang itu menggambarkan memang anak belum performance-nya belum sepenuhnya, atau memang ada situasi di mana di bagian yang lain itu tidak memberikan kesempatan untuk muncul. Nah, di sini penting untuk kemudian kita pahami ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kemampuan observasi ini akan terlatih kalau kemudian kita biasa menggunakannya. Jadi, saya kira sahabat-sahabat setelah menyimak ataupun menyaksikan video dari saya ini, sahabat-sahabat bisa praktek ya. Nanti mungkin ada video khusus atau mungkin di rumah bisa mengobservasi ketika anak-anak bermain seperti itu ya, diobservasi. Ya, ambillah mungkin amati satu anak, lalu kemudian diobservasi secara intens ya, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dia. Misalnya motorik ya boleh, atau mungkin yang sosial boleh. Jadi setelah ini saya berharap sahabat-sahabat bisa untuk mempraktekkan ya, sehingga nanti
Ketika sudah mengalami sendiri atau mungkin ketemu dengan kondisi di lapangan, kok seperti ini nih, kalau ini masuk yang mana? Atau misalnya kok ada kendala seperti ini, bagaimana mengatasinya? Nah, memang namanya observasi ini harus dilatih ya. Nah, demikian sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat, dan sembari saya ingatkan juga untuk support channel ini dengan mengklik subscribe, lalu kemudian like, comment, and share ya. Bagikanlah ke teman-teman ataupun keluarga yang sekiranya membutuhkan. Bagi yang request tema, silahkan untuk bisa DM di Instagram ataupun tulis di kolom komentar ya. Insya Allah dengan yang saya tahu nanti akan saya share. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.